What's going brothers, John Balls here. Selamat datang lagi ke Waktu Belajar John Balls bersama saya Dr. John Balls. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari Instagram. Tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go. It's John Balls here. Alright bros, beberapa waktu lalu yang mungkin sudah hampir beberapa minggu lalu, saya membuat pertanyaan, tanyalah apapun tentang watak. Ya kalau nggak salah kayak gitu. Dan saya hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sangat menarik untuk kita bahas. Oke, langsung aja. Tanpa basa-basi, pertanyaan pertama. Pembentukan atau faktor yang menyebabkan orang berwatak seperti itu. Watak itu adalah bawaan. Watak adalah bawaan genetik. Genetik kedua orang tua kita, XX dari ibu dan XY dari ayah, yang menurunkan watak kita. Dan apalagi? Sebetulnya nama-nama melankolis, sanguinis, phlegmatis, dan koleris ditemukan oleh Hippocrates dan juga Galen, ya, pada beberapa tahun sebelum Masehi, saya lupa. Hippocrates menemukan bahwa sebuah temperamen manusia itu berbeda-beda. Jadi dia meneliti tentang temperamen manusia. Dan kalau nggak salah waktu itu Galen. Dan juga saat itu dia memberikan nama-nama temperamen manusia sesuai dari banyaknya cairan tubuh yang ada di manusia. Karena awalnya dia ngira itu dari banyaknya cairan tubuh kita. Yang cairan tubuhnya kebanyakan cairan kolenya dikasih nama koleris. Yang banyak cairan melaninnya dikasih nama melankolis. Yang cairan plekmanya lebih banyak dikasih nama plekmatis. Dan darahnya lebih banyak diberi nama sanguinis. Tetapi tentu saja ternyata setelah diteliti tidak ada hubungannya dengan banyaknya cairan di tubuh kita. Tapi penamaan tetap dipakai untuk menghargai penemuan dari Hippocrates dan Galen. Next, pertanyaan kedua. Selera makanan berdasarkan watak. Well, kalau selera mungkin tidak bisa berdasarkan watak ya. Karena saya pernah lihat orang melankolis yang suka pedas dan orang melankolis yang tidak suka pedas. Mungkin orang melankolis orangnya lebih pemilih dan lebih memilih makanan. Harus makanan yang bersih ya. Dan biasanya agak susah untuk makan makanan yang kotor dan yang mereka kurang percaya. Kalau orang pragmatis pasti sangat suka makanan-makanan yang simple, yang tinggal lep aja ya, kayak iklan tinggal lep. Itu kalau pragmatis. Kalau sanguin pasti suka dengan makanan yang menyenangkan, berwarna-warni ya, indah dilihat, dan mungkin makanan yang lagi ngehits ya, atau ya seperti itu. Kalau koleris pasti mereka mau memilih makanan yang mereka bisa bilang adalah pilihan mereka. Jadi kalau mereka lagi pengen itu, ya mereka pasti mau makan itu. Well, tapi kadang orang koleris yang udah belajar pasti agak suka nggak enakan. Makanya mereka juga ikut-ikutan jawaban terserah. Tapi biasanya jawaban terserah berlaku untuk orang pragmatis kalau diajak makan. Ya, jadi kayak, bro mau makan apa? Gue traktir nih. Terserah aja. Nah itu biasanya jawaban orang pragmatis. Kalau koleris jawab terserah, mungkin mereka nggak enakan. Ya, tapi ya pasti mereka dalam hati udah nentuin tuh kayak, gue sebetulnya mau ini. Jadi gimana caranya mereka bisa melit seseorang. Jadi biasanya mereka kayak, terserah aja bro, tapi ini kayaknya murah, ini kayaknya enak, ini aja kayaknya, ikuti saya. Well ya, kurang lebih itulah perbedaan terserahnya. Tetap aja memilih ya. Oke, nah topeng watak. Apa perbedaan orang yang memakai topeng watak atau orang yang sudah belajar watak sehingga punya watak adaptif? Wah, orang yang sudah belajar watak dan sudah belajar kehidupan, pasti mereka merasa punya semua watak. Ya, kayak misalnya ada seorang koleris, karena mereka sudah belajar tentang kehidupan, belajar watak, dan lebih bisa dibilang lebih ya bijaksana. Mereka terlihat seperti damai. Tetapi sedamai-damainya orang koleris itu tidak akan bisa sedamai orang pragmatis. Misalnya juga orang sanguinis yang punya orang tua orang-orang melankolis. Jadi dia dari kecil dilatih untuk menjadi rapi. Apakah dia memakai topeng? Tidak. Itu adalah watak adaptif atau watak pembelajaran. Jadi si sanguinis itu bisa dibilang ya dia belajar untuk menjadi rapi dan teratur. Tapi serapi-rapinya orang sanguinis tidak akan bisa serapi orang melankolis tulen. Nah, bedanya dengan orang yang memakai topeng watak gimana dong? Well, orang yang memakai topeng watak biasanya mereka cenderung ada sesuatu hal yang buat mereka terpaksa melakukan itu. Seperti mereka tidak puas dengan dirinya, atau mungkin mereka pernah ada pengalaman buruk atau trauma psikologis yang mungkin mempengaruhi temperamen mereka. Atau juga mereka mempunyai sebuah masalah
yang membuat mereka lebih nyaman untuk memakai watak yang bukan watak mereka. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi apakah topeng watak dan watak pembelajaran itu beda atau sama? Tentu saja beda. Karena orang dengan watak pembelajaran biasanya bisa memakai watak itu dengan lebih bijaksana. Tapi orang dengan topeng watak biasanya mereka terpaksa melakukan itu. Itu keywordnya. Terpaksa. Jadi mereka nggak nyaman sebenarnya dengan diri mereka. Pertanyaan selanjutnya, cara kita menghadapi seseorang sesuai dengan wataknya. Oke, mudah sekali. Yang pasti adalah 10 menit pertama kalian ingin berbicara dengan watak itu, ikuti keinginan watak itu. Seperti sanguinis, kalau kalian mau berbicara dengan orang sanguinis, puji mereka dulu. Buat mereka senang dulu, buat mereka merasa kalian adalah orang yang paling menyenangkan yang bisa mereka temui. Dan kalau bisa, ya ajak mereka untuk berdiskusi sebuah subjek. Karena orang sanguin suka dengan pertanyaan sebuah subjek seperti siapa. Dan kalau udah seperti itu, mereka biasanya lebih mau mendengarkan kalian dan dikritik oleh kalian. Kayak kalau kalian mau kritik orang sanguin, ya puji mereka dulu. Bro, gue udah lihat tuh ya video baru lo. Keren deh, keren. Thank you banget. Iya, emang video gue keren-keren sih ya. Iya, gue suka banget tuh part yang itu. Tapi emang sih kalau gue lihat background lo ijo-ijo gitu lecek ya. Itu kok bisa gitu ya? Oh iya bro, gue males banget ngestrika background lecek ini. Tapi nggak apa-apa bro, tetap keren kok, tenang aja. Tapi kalau di setrika mungkin lebih bagus tuh, karena lo tuh udah super banget. Kalau backgroundnya juga ikut super, itu pasti keren banget. Bener banget nih. Ini, my man, let's go. Oke, gue bakal betulin ya. Ini yang lecek ini buat lo nih. Buat lo, brother gue. Thank you bro. Ya kurang lebih seperti itu cara ngomong ke orang sanguin. Puji mereka dulu, buat mereka nyaman dan merasa topik kalian itu menyenangkan, bukan tentang menyalahkan mereka saja gitu. Karena mungkin kalian pengen mereka tambah keren, kayak seperti itulah. Kalau orang melankolis ya bisa dibilang jangan. Ini lucu. Kalau kalian ya setengah-setengah, mending jangan ngomong orang melankolis. Karena mereka butuh sebuah penjelasan yang sangat detail kalau kalian udah ngobrol ya. Mereka bakal terus bertanya kenapa ya. Misalnya ada anak kecil melankolis ya, nanya ke ibunya, "Bu, kok matahari bulat?" "Oh iya nak, karena matahari dia berputar sesuai solar system." "Kenapa dia berputar?" Karena memang sudah dari sananya diciptakan oleh Allah." "Kenapa Allah menciptakan seperti itu?" Iya nak, karena Allah itu maha menciptakan." "Kenapa Allah maha menciptakan?" Ya karena nak, ibu pergi kerja dulu ya. Kamu baik-baik di sini." "Kenapa ibu pergi kerja?" "Udah nak, tunggu di sini." "Kenapa aku tunggu di sini?" Well, itu kurang lebih. Orang melankolis ada penanya yang detail. Jadi kalau kalian gak yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kalian mendingan bilang kalau kalian tidak tahu. Ya, lebih jujur ke orang melankolis. Dan kalau bisa, ya jangan kasar lah ke orang melankolis. Karena setiap omongan kalian pasti mereka ingat ya. Dan mereka bisa dibilang pendendam, tapi karena mereka mengingat semua hal itu. Dan kalau sama orang koleris, udah to the point aja kalian mau apa ya. Dan hargai mereka. Ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, ucapkan tolong. Penting banget. Karena mereka menghargai kalian. Kalau kalian juga ya memberikan sebuah penghargaan pada seorang koleris yang sangat kuat itu ya kan. Orang koleris itu kan tahu sendiri, dia to the point, straight. Jadi kalau kalian mau nanya jangan berbelit-belit. Jangan kayak, "Pak, Pak, ini saya mau nanya nih Pak ini. Jadi kan kemarin saya ini Pak. Jadi kemarin tuh kamu mau apa?" Udah bilang aja. Iya nih Pak, aduh nggak enak ngomongnya, aduh gimana ya Pak. Jadi 3 bulan lalu itu. Kamu mau ngomong apa, bilang aja. Udah, apa, mau apa? Enggak Pak, saya sebetulnya bukan boleh minjem duit nggak Pak? Jadi kalau ngomong ke orang koleris, to the point aja ya. Sharp and shout ya. Udah, seperti itu. Kalau orang pragmatis ya, ngomonglah dengan cara yang halus dan tenang. Jangan diburu-buru.
Orang pragmatis tuh damai. Jadi mereka ya gerakannya agak-agak lamban gimana gitu. Itu kalau kalian buru-buru dia gitu, mereka paling nggak bisa tuh, nggak bisa diburu-buruin. Jadi kalian harus agak pelan. Makin diburu-buruin mereka makin bingung. Kayak mungkin ada suami istri, istrinya koleris, suaminya pragmatis, mau pergi jalan-jalan. Tapi si suami lamban jalannya, gerakannya lamban. Ya kurang lebih kayak, "Pah, cepetan dong, kita udah terlambat nih." "Iya, iya bu, bentar bu, saya siap-siapin dulu." "Hih, lama banget." Kok istri saya melotot ya? Saya salah pakai baju apa? Ada yang ketinggalan ya? Nah loh. Kalau dicepet-cepetin orang pragmatis malah panik. Dan ya intonasi yang kasar bukan malah buat mereka tambah cepet ya, malah buat mereka tambah bingung. Ya mereka kayak, "Ini kenapa? Ada yang salah sama diri saya." Jadi kalau mau berbicara dengan orang pragmatis, mau menyuruh mereka agak cepet-cepet dengan kata-kata yang halus. Karena biasanya hal-hal yang keras ya dan sebuah bentakan akan membuat mereka paralyzed. Well, bukan jadi lumpuh gitu, enggak ya. "Papa, cepet! Lama banget!" Enggak bikin lumpuh kayak gitu. Maksudnya paralyzed adalah karena mereka tidak bisa mengungkapkan secara langsung, maka mereka memendam itu sampai kapanpun. Itulah kurang lebih cara ngomong keempat watak tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya merasakan keempat watak itu ada secuil-secuilnya, jadi bingung watak primer apa, watak sekunder apa. Oke, untuk lebih mudahnya kalau kalian masih merasa bingung dengan watak kalian, kalian langsung aja ingat pas kalian kecil. Kalian seperti apa? Karena pas kalian kecil, kalian belum terpengaruhi oleh orang tua kalian. Well, mungkin beberapa, udah dikit ya masuk. Tapi kalian belum terpengaruh sangat dengan orang tua. Sangat terpengaruh dengan environment, terpengaruh teman. Jadi kalian menjadi apa adanya kalian. Apalagi waktu masih balita, kelihatan ya. Mungkin kalian bisa nanya, "Dulu waktu saya bayi kayak gimana sih?" Gitu kan. "Bu, waktu saya bayi kayak gimana?" "Oh, kamu waktu bayi galak banget, matanya udah melotot terus. Dan kalau apa-apa pasti marah-marah, nangisnya aja keras." Aduh, itu contoh kalau kalian bayi orang koleris. Kalau bayi orang pragmatis, "Bu, waktu aku bayi kayak gimana?" "Ya Allah nak, kamu tuh waktu bayi tenang banget. Kerjanya tidur, nangisnya aja bentar ya. Aduh, ibu kangen kamu waktu bayi, kok kamu sekarang gini ya nak?" Well, itu kurang lebih watak pragmatis bayi ya. Well, kalau bayi melankolis seperti apa? "Bu, saya waktu kecil kayak gimana ya bu ya? Nah, dulu kamu waktu kecil itu kayaknya sedih banget, mewek terus gitu matanya. Dan kalau nangis lama banget. Tapi kalau kamu nangis walaupun lama, kamu nggak marah-marah, nggak bentak-bentak nangisnya." Itu kalau bayi melankolis. Coba kita lihat bayi sanguinis. "Bu, waktu aku bayi gimana ya?" "Wah, nak, kamu waktu bayi tuh kerjanya ketawa-ketawa terus, nangisnya aja ekspresif. Dan sering banget senyum, sering banget ketawa. Wah, pokoknya menyenangkan banget kamu waktu bayi." Wah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kalian mau tahu lebih gampang, emang tanya pas kalian bayi. Itu kalian bisa langsung tahu watak primer kalian. Well, mungkin tidak serinci yang saya bilang tadi, tapi pasti kalian bisa membedakan dari watak itu. Ya enggak? Dan ya kalau kalian merasa cuil-cuil ada pada saat diri kalian yang sudah tua, itulah yang namanya watak adaptif. Dimana kalian sudah belajar, kalian sudah berumur, menambah pengalaman yang buat kalian bisa melakukan semuanya. Tapi tetap, watak primer dan sekunder tidak bisa berubah dan satu orang hanya punya dua watak. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, apa bedanya personality plus dengan MBTI, Myers-Briggs? Oke. Well, sebenarnya sama ya. Tujuannya adalah untuk mempelajari watak biar kita semua nggak bingung sama watak kita. Tapi gini, kenapa saya lebih mengajari personality plus? Karena dulu saya mempelajari Myers-Briggs pertama terlalu banyak dan terlalu ya bisa dibilang terlalu pusing ya, complicated. Jadi tinggal kalau personality plus cuma 4, terus tinggal dikombinasin aja, ya kan? Kita ada pragmatis, melankolis, sanguinis, koleris, ya. Tinggal digabung. Sanguinis pragmatis, pragmatis sanguinis, melankolis koleris, koleris melankolis, ya enggak? Sanguinis koleris, koleris sanguinis, melankolis pragmatis, pragmatis melankolis. Ya, kurang lebih ya bisa dibilang juga ada kombinasi-kombinasi seperti di Myers-Briggs. Tapi di Myers-Briggs itu di MBTI biasanya ada beberapa watak yang kayak koleris banget, sanguinis banget, melankolis banget, atau pragmatis banget gitu.
Ada juga yang watak yang kelihatannya kayak melankolis sanguinis atau pragmatis koleris gitu, yang menurut saya kurang tepat. Tapi sama aja, untuk belajar watak semuanya bisa, tapi personality plus itu emang lebih simple karena cuma 4. Digabung-gabung gampang ya. Oke bro, sebetulnya banyak banget pertanyaan dari kalian, tapi itu saya pilih yang paling menarik untuk dibahas. Mungkin untuk selanjutnya kalian bisa tanya di kolom komentar dan kita bisa buat lagi ya beberapa answer and question seperti ini ya. Oke, kalian setuju? Atau mungkin saya akan live di YouTube. Sebentar lagi saya akan live di YouTube, ya nggak tahu kapan. Dan kalian bisa tanya langsung dan saya akan berinteraksi dengan kalian langsung. Thank you yang udah nonton. Yap, 1000 subscriber. Masih senang banget tentang hal ini. Thank you buat semua. Cuman ya, saya nggak bisa apa-apa tanpa kalian. Bros, thank you for watching. I'm a Bros. Let's go!